Persebaya Surabaya borong pemain bintang, gabungnya mesin gol PSBS Biak musim lalu. Klarifikasi CEO Persebaya Azrul Ananda terkait fasilitas, pentingkah tim ini beli bus pribadi? Injury time yang berdarah hanya gara-gara fisik pemain di akhir laga melemah. Skuad Persebaya musim ini mewah. Bruno Moreira sebagai kapten senang berpotensi juara. Rumor Alexandro Ferreira gabung Persebaya. Bursa transfer jelang Super League 2025-2026 kembali memanas. Salah satu mesin gol paling tajam di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Alexandro Ferreira, resmi meninggalkan PSBS Biak. Penyerang asal Brasil itu menghabiskan 2 musim penuh bersama PSBS Biak dengan catatan impresif. Total 32 gol dari 53 pertandingan berhasil ia torehkan, menjadikannya top skor sekaligus pemain terbaik Liga musim lalu. Persebaya Surabaya dikabarkan tertarik dengan sang pemain. Persebaya disebut belum memenuhi kuota pemain asing untuk musim 2025-2026. Persebaya Surabaya disebut-sebut butuh tambahan kekuatan di lini depan. Saat ini, Green Force baru mengandalkan Mihailo Perovic sebagai penyerang utama. Alexandro bisa jadi opsi tepat untuk menambah daya dobrak Persebaya Surabaya. Ia juga bisa dimainkan di sayap kanan maupun kiri, karena memiliki kecepatan dan kelincahan seperti Bruno Moreira. Perlukah Persebaya Surabaya beli bus pribadi? CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, memberi penjelasan terkait pihaknya yang hingga memasuki musim 2025-2026 belum memiliki bus pribadi. Tentu, ini berbeda dengan tim-tim kontestan Super League lain yang juga berasal dari Jawa Timur, Arema FC dan Madura United yang sudah sejak lama memiliki bus Persebaya pribadi. Ini soal sudut pandang. Saya nggak menganggap bus Persebaya itu penting, karena kita tinggal di negara kepulauan, berbeda dengan di Eropa negara kecil-kecil, kata Azrul Ananda, Rabu 30/7/2025. Jika Persebaya memaksakan membeli bus, besar kemungkinan hanya akan dimanfaatkan saat sesi latihan, di mana sejak musim ini, semua aktivitas Persebaya terpusat di Stadion Gelora Bung Tomo. Persebaya lakukan ini demi perbaiki fisik pemain. Latihan fisik intensif yang dimulai sejak 23 Juni 2025 diklaim telah menunjukkan hasil positif. Para pemain terlihat lebih bugar dan siap menghadapi tekanan hingga menit akhir pertandingan. Catatan kebobolan musim lalu memperjelas fisik memang menjadi persoalan utama Persebaya Surabaya. Musim lalu banyak pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan berubah menjadi hasil imbang atau kekalahan karena gol di menit akhir. Inilah yang menjadi fokus utama pembenahan menjelang musim baru. Apakah Persebaya Surabaya bisa menjaga konsistensi performa hingga peluit panjang berbunyi musim ini? Peningkatan kebugaran pemain diharapkan mampu mengatasi kebiasaan buruk kebobolan di akhir laga. Jika itu berhasil, Persebaya Surabaya bisa kembali menjadi kandidat kuat juara musim ini. Pengakuan Bruno Moreira, yakin juara musim ini. Dominasi pemain asing asal Balkan di skuad Persebaya Surabaya tidak berpengaruh pada cara berkomunikasi dalam tim, khususnya dengan pemain-pemain asing lainnya dalam skuad Green Force. Menurut Bruno Moreira, kehadiran pemain asal Balkan memberi warna baru bagi tim. Meskipun berbeda kultur dan kebiasaan, kapten tim Persebaya itu menuturkan bahwa pemain-pemain asal Balkan di tim sudah beradaptasi dengan baik. Sangat mudah juga menyatukan chemistry dengan mereka. Semua yang kami butuhkan menjadi tim yang solid sangat terpenuhi, ujarnya saat dihubungi tim redaksi kami via chat WhatsApp kemarin 29 Juli 2025. Bruno menuturkan, persiapan jelang kick-off Super League sangat bagus. Dia menambahkan bahwa Persebaya sudah menjalani masa pramusim dengan luar biasa. Darah hijau Rahmat Irianto menggalir kuat.
Siapa yang tidak kenal dengan nama Rahmat Irianto, kalau yang mengaku bonek pasti tahu siapa sosok Rian panggilan Rahmat Irianto ini. Ia merupakan pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia. Rian lahir di Surabaya, 3 September 1999. Ia adalah anak mendiang almarhum Bejo Sugiantoro, legenda Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia. Kabar terkini, Rian mengalami cedera lutut serius anterior cruciate ligament saat masih berseragam Persib Bandung. Rahmat Irianto naik meja operasi pada Rabu 22 Januari 2025. Dirinya akan absen hingga akhir musim untuk menjalani pemulihan. Kini Rian comeback ke Surabaya membela klub yang membesarkannya Persebaya Surabaya. Ia terus berlatih menuju tahap penyembuhan 100% dari cederanya. Eduardo Perez ungkap rahasia raih kesuksesan. Pelatih Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, menyatakan timnya sangat optimistis menyambut kompetisi BRI Super League 2025-2026 yang akan bergulir pada awal Agustus mendatang. Perez merasa puas dengan perkembangan tim dan menyebutkan bahwa latihan para pemain terus meningkat setiap hari. Pelatih asal Spanyol ini juga menambahkan bahwa Persebaya Surabaya sudah menjalani 3 pertandingan persahabatan yang memberikan hasil positif bagi tim. Persebaya Surabaya dijadwalkan akan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat, 8 Agustus 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini akan menjadi pertandingan pembuka bagi Persebaya di BRI Super League 2025-2026. Dengan persiapan yang matang, tim asuhan Perez siap memberikan penampilan terbaik. Keseriusan Persebaya buat bonek bersemangat. Persebaya Surabaya menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menatap bergulirnya BRI Super League 2025-2026. Persiapan matang dan performa konsisten selama pramusim menjadi modal kuat mereka dalam menyongsong kompetisi paling bergengsi di tanah air. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol bernama Eduardo Perez, Persebaya tampil meyakinkan dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 3 laga uji coba. Meski hasil bukan fokus utama, performa tim dinilai sangat produktif untuk menguji kedalaman taktik dan adaptasi skuad. Dalam persiapan selama pramusim ini, kami memiliki banyak hal positif. Tentu kami terus berupaya untuk mempersiapkan pertandingan dengan kondisi terbaik di Liga, ungkap Perez pada Senin 28 Juli 2025. Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dengan kapasitas puluhan ribu penonton, akan kembali jadi lautan hijau. Dukungan supporter setia bonek tentu akan menjadi keunggulan tersendiri, terutama dalam laga kandang yang menentukan.